Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Mumtaz yang akan bersama Anda selama 1 jam ke depan tentu saja dalam program kami Dialog Khusus Bandung TV. Tema yang akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini pemirsa ini mengenai pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT dan pemberantatan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung. Dan sudah ada narasumber saya pemirsa, 2 narasumber istimewa saya yang hadir dalam kesempatan kali ini. Langsung saja saya akan perkenalkan. Di samping saya adalah Dr. Ahyani Raksanegara MKes, Kepala Bapelitbang atau Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Terima kasih Bu sudah hadir di studio. Iya, sama-sama. Terima kasih udah lama nggak kesini ya, apalagi lagi COVID gini. Benar Bu. Dan di sebelah Ibu Ahyani pemirsa adalah Ibu Eri Prihantari, Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Bandung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah hadir di studio Bandung TV. Dan pemirsa langsung saja nanti kita akan bahas, tapi kita akan jeda pariwara terlebih dahulu. Jadi bersama kami tetaplah dalam Dialog Khusus Bandung TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Farah Mumtaz dalam Dialog Khusus Bandung TV. Kita akan berbicara pemirsa mengenai DBHCHT. Ini terkait dengan pemanfaatan bagi hasil cukai, hasil tembakau. Dan langsung saja saya akan bertanya kepada ibu-ibu cantik yang sudah hadir di sini, apa sih Bu yang dimaksud dengan DBHCHT dan apa dasar hukum pemanfaatan DBHCHT di Kota Bandung ini? Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 2007 ada beberapa barang yang kena cukai. Nah, kenapa barang-barang itu kena cukai? Karena itu barang-barang harus dikendalikan dan diawasi dalam peredarannya. Karena dia akan berdampak kepada masyarakat ataupun juga kepada lingkungan. Nah, salah satu barang yang kena dengan undang-undang ini adalah rokok gitu ya. Nah, DBHCHT ini dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan rokok ini kan salah satu dari produk tembakau. Maka produk rokok ini harus bercukai karena secara undang-undangnya harus seperti yang kita tahu ya Bu ya, ada labelnya dan harus dikendalikan, harus juga diawasi karena tadi berdampak kepada masyarakat atau kepada lingkungan. Jadi dana ini dana APBN, dana pusat, karena kan kalau cukai masuk ke pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada daerah untuk melaksanakan program-program sesuai dengan tujuannya tadi, mengendalikan dan mengawasi dampak dari program dari barang-barang tersebut. Tapi kalau misalnya kita perhatikan Bu yang di label itu ya, maksudnya apakah hanya rokok saja Bu? Karena memang ini kan DBHCHT ya Bu, hasil tembakau kan. Apakah memang rokok saja yang memang dikendalikan ataukah memang ada produk-produk lain yang memang mungkin peruntukannya hampir sama seperti itu? Kalau undang-undang cukainya sendiri ada beberapa barang yang mungkin nanti Bu Eri yang neranginnya, misalnya yang mengandung barang-barang berbahaya itu kan bisa etanol, bisa segala macam. Tapi karena ini yang dananya dari hasil tembakau, ya salah satu produknya ini adalah rokok. Jadi khusus cukai-cukai rokok ini yang dikelola oleh pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan dampak dari barang ini. Gitu. Ini langsung saja berarti saya ke Bu Eri. Ini terkait dengan ini Bu Eri ini yang tahu segel-segel sama cukai-cukai. Iya, terkait dengan lapangan. Nah, seperti apa sih Bu? Mungkin masyarakat masih awam gitu. Mungkin saya juga pun memang kurang mengerti terkait dengan hasil bea cukai, hasil tembakau ini ya Bu ya. Apa saja yang mencakup dari BCHT tersebut? Baik, pertama-tama kita lihat cukainya dulu ya Bu ya Mbak ya. Cukai itu adalah jenis pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang yang mempunyai jenis dan karakteristik tertentu. Itu karena salah satunya seperti Bu Ahyani tadi sebut, ini adalah memang perlu dikendalikan karena berakibat buruk bagi lingkungan atau bagi kesehatan. Nah, di Indonesia, di negara kita, BKC itu ada dibagi 3, yaitu etil alkohol. Etil alkohol itu sebenarnya bermanfaat sekali, bisa untuk bahan baku kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Tapi bisa juga berakibat buruk kalau tidak dikendalikan, begitu ya. Kemudian yang kedua itu minuman mengandung etil alkohol, minuman keras, minuman beralkohol ya. Itu memang
emang harus dikendalikan ya, nggak boleh dijual bebas. Jadi jenis pengawasannya dari negara itu melalui instrumen cukai, ini pita cukai ini. Kemudian yang ketiga hasil tembakau. Hasil tembakau ini ada berbagai macam, misalnya satu sigaret, sigaret atau rokok ya Bu ya. Rokok itu ada macam-macam, ada sigaret kretek mesin, sigaret kretek, sigaret putih dan lain-lain. Oh, itu yang biasa dijual di pasaran. Iya, yang kita kenal sebagai rokok itu. Iya. Ya, kemudian yang kedua adalah cerutu, kelombak, kalau orang-orang tua dulu ya, kelombak menyan dan klobot dan lain-lain. Itu masuk juga yang masih tradisional pun. Betul. Masuk ya, tembakau iris. Tembakaunya. Iya, benar. Tembakau iris di kami masih banyak di daerah Sumedang. Ibu masih banyak produsen-produsennya terpopulasi di Sumedang. Masih banyak itu. Kemudian yang ketiga adalah hasil pengolahan tembakau lainnya, yaitu selain kedua yang tadi itu. Jadi misalnya kalau misalnya sudah dikenal banyak itu adalah vape, rokok elektrik, itu dikenakan cukai. Kemudian banyak juga kayak misalnya molas, jadi tembakau hirup dan lain-lain itu. Tembakau hirup, tembakau molas dari produk. Tapi lebih banyak dikenal sebagai vape-nya itu. Oke. Tapi kalau vape ini kan memang baru apa ya Bu? Baru mulai banyak digunakan oleh masyarakat ini baru beberapa tahun terakhir kan. Betul. Ini apakah memang sudah ada peraturannya sejak dulu gitu dimasukkan dalam bea cukai hasil tembakau itu, atau memang baru-baru ini saja dimasukkan? Baru tahun 2018. Ya, Juli 2018 kita baru mengenakan pita cukai pada vape ini karena dilihat perkembangan zaman semakin banyak penggunanya ya Bu ya. Penggunanya, permintaan juga banyak karena lebih bagaimana mengendalikan ini supaya tidak ke anak-anak ya Bu ya. Supaya anak itu dengan cukai, dengan pita kenakan cukai. Kalau dengan cukai kan harganya lebih mahal. Jadi anak-anak tidak boleh. Tapi kalau misalnya ini kan berarti ya namanya ada peraturan, pasti ada pengawasan juga ya Bu. Selama ini seperti apa sih maksudnya realisasi di lapangan? Apakah memang masih banyak yang dalam artian mungkin banyak juga barang-barang yang palsu Bu, dalam artian maksudnya bea cukai melakukan ini ya Bu ya, kayak pemantauan ataupun juga ke lapangan seperti apa sih gitu, peredarannya di lapangan. Nah ini seperti apakah memang banyak juga ditemukan adanya barang-barang yang memang mungkin bisa dikatakan apa ya Bu, barang gelap kali ya, black market ilegal ya, ilegal. Kami kantor Bea Cukai Bandung kan kantor pengawasan dan pelayanan. Pengawasannya diduluin. Jadi untuk mengawasi BKC atau barang kena cukai ilegal ini ada beberapa cara. Kita ada represif, ada juga yang soft ya. Melalui sosialisasi seperti hari ini kita lakukan sosialisasi. Kemudian kalau hari ini kita bekerjasama dengan Bapelitbang Bandung. Ini sangat apresiasi sekali Bu Ahyani untuk lebih menjangkau lagi, lebih meningkatkan frekuensi sosialisasi kami. Nah, dalam tahun-tahun kemarin ini kami ada sosialisasi melalui radio, TV, kemudian kita juga misalnya ke lapangan kalau ada acara Car Free Day atau kemana. Kemudian juga kita tiap 3 bulan kami turun ke lapangan, ke warung-warung, ke toko-toko untuk memantau harga-harga yang di pasar. Nah, sekalian memantau kita juga melakukan sosialisasi. Itu kan memang yang ditakutkan adalah bagaimana masyarakat ini mendapatkan barang ilegal gitu. Mungkin masyarakat mengiranya ini masuk ke negara gitu kan hasilnya kan, tapi ternyata bisa disalahgunakan juga. Baik, ini terkait, kita kembali lagi ke Bu Ahyani. Berapa sih Bu alokasi anggaran DBHCHT 2020 yang memang telah diperoleh oleh Kota Bandung? Jadi Kota Bandung kan sebetulnya kan itu diberikan kepada daerah yang punya perkebunannya atau penghasil gitu ya. Nah Kota Bandung kan perkebunan tembakau nggak ada ya, pabriknya juga nggak ada, tapi konsumennya udah susah nyari lahan kosong di Kota Bandung. Tapi konsumen dari produk tembakaunya ada, maka kita
Banyak mendapatkan, ya, Bu, ya? maka kita mendapatkan dana ini untuk tadi mengawasi dan mengendalikan. Jadi saya juga nyambung informasi yang tadi dari Bu Eri. Kalau dari jajaran Pemkot ini Dinas Perdagangan dan Industri yang mengawasi ke toko-toko, warung-warung. Jadi agak beda kewenangannya juga lain. Kalau penegakan cukainya kan di sana. Nah, yang kalau teman-teman dari Dain, dia memetakan di mana saja dijualnya, kemudian apakah ada kecurigaan itu ilegal atau tidak. Nah, jadi bekerja sama nanti kalau ada saling bertukar informasi. Pertanyaannya betul tadi, kalau memang masyarakat mengapa harus tahu? Satu, untuk kualitas barangnya juga. Yang kedua, yang dibelinya tidak masuk ke negara dan menjadi tidak ada dana untuk pengendalian dan pengawasan, karena sebetulnya harusnya dana tersebut digunakan untuk mengurangi dampak tersebut. Tahun ini Kota Bandung mendapatkan sekitar 6,7 miliar begitu ya, tapi ini terdiri dari beberapa kegiatan. Perhitungannya itu dari pemerintah pusat, misalnya kayak tadi ya, berapa cukai yang diperoleh dari daerah dan sebagainya. Jadi diputuskan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu 6,7 miliar ya Bu ya untuk tahun 2020 saja. Ini apa memang dibagikan? Maksudnya kalau pemerintah biasanya ada kuartal 1, 2 gitu. Apakah ini hanya untuk kuartal 1 saja atau memang full untuk tahun 2020 itu semuanya Bu? Ya, jadi sebetulnya itu kan dana untuk 1 tahun dan bukan hanya di Bapelitbang saja. Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini beribet ya, panjang banget ya. Bagi hasil cukai hasil tembakau. Kalau untung ini sudah ya, terbiasa ya Bu? Masih ya, kalau saya dites berulang-ulang kayak jadi ada yang hilang tuh 1 huruf. Nah itu banyak yang terlibat seperti tadi Dinas Perdagangan dan Industri, dia harus memantau toko-toko tempat penjualan. Dinas Pangan dan Pertanian, dia di Kota Bandung tuh masih ada yang nanam tembakau di daerah Cibiru, walaupun nggak luas, tapi kita nggak bisa bilang itu perkebunan, tapi ada masyarakat yang menanam itu. Itu kan harus dibina. Kemudian Dinas Kesehatan tentunya, karena dampaknya kepada kesehatan. Itu juga mendapatkan alokasi. Kemudian Rumah Sakit Umum Daerah dan Bapelitbang untuk fungsi koordinasinya, untuk sosialisasi dan sebagainya. Jadi dana itu terbagi, tapi kita membagi sekitar 80%-nya untuk kesehatan. Mengapa? Karena yang sekarang sedang dibutuhkan di sedang bencana begini adalah untuk kesehatan. Dan tadi betul pertanyaannya, ini triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan seharusnya ini sudah dimulai dari triwulan 1. Tapi kita mengalami refocusing, jadi relokasi lagi dana dan akhirnya baru dapat diselenggarakan pada semester kedua ini. Oke, udah mau akhir tahun juga. Udah mau akhir tahun, tapi ya memang begitu. Ini 6,7 miliar. Apakah memang setiap tahunnya hanya sekitaran segitu atau emang saat ini untuk tahun 2020 ini berkurang? Karena memang kita tahu bersama ini kan merupakan Bu ya? Cobaan ya bagi bangsa Indonesia, bukan hanya hantamannya ke ekonomi aja, bukan hanya kesehatan, tapi ke ekonomi juga yang mendapatkan dampak yang signifikan. Ini seperti apa Bu? Tapi tahan dulu, karena kita harus jeda pariwara terlebih dahulu. Ibu-ibu, jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Ini terkait dengan DBHCHT atau Bea Cukai Hasil Tembakau yang memang sudah ada 2 narasumber yang tadi sebelum iklan saya sempat bertanya terkait dengan hasil yang memang diperoleh oleh Bapelitbang Kota Bandung. Ini dari pusat untuk tahun 2020 6,7. Yang saya pertanyakan adalah apakah 6,7 miliar ini memang merupakan hasil rata-rata tiap tahun Bu, karena memang ya kita sedang menghadapi COVID, memerlukan biaya yang banyak yang diperuntukkan untuk kesehatan, bukan hanya di pusat tapi provinsi, kabupaten, kota pun saya rasa rata semuanya merasakan seperti apa nih Bu? Jadi memang setiap tahun nggak flat gitu ya, segitu terus. Memang ada perubahan dan ada peningkatan sebetulnya ya. Jadi tahun ini 6,7 itu meningkat dari tahun sebelumnya. Tapi sebetulnya kita bukan berharap uangnya yang banyak begitu ya, karena cukainya banyak, yang beli rokoknya banyak begitu. Tidak, tapi kita yang lebih utama adalah bagaimana kita dapat mengoptimalkan, memanfaatkan untuk ini. Kalau perjuangan kita tentu kita meminta dana itu sesuai dengan perhitungan-perhitungan tadi ya. Kalau memang
konsumen kita banyak, ya tolong kami diberi dana yang cukup juga, karena kami kan sosialisasinya harus lebih banyak. Kemudian teman-teman di kesehatan juga harus lebih banyak juga membeli alat-alat terkait dengan dampak dari ini gitu. Jadi nggak flat sih, cuman ini lebih tinggi dari tahun lalu. Oke. Kalau bisa dari Bu Eri ini untuk bea cukai, apakah memang ini kan sama aja ya Bu ya? Ini seperti apa kalau misalnya dari bea cukai Bandung untuk dana yang memang diperoleh dari pusat? Baik, dari mulai tahun sekarang, mulai tahun ini ada mekanisme penilaian pemanfaatan, DBHCHT ya Bu ya. Ini kan DBHCHT kan tujuannya ada 5 ya Bu ya, untuk peningkatan kualitas bahan baku, untuk pembinaan industri, kemudian lingkungan sosial, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di cukai, di bidang cukai, kemudian pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah, untuk yang 2 terakhir ini penilaiannya itu diserahkan kepada Bea Cukai atau Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bea Cukai, dan kalau Bandung berarti dimasukkan ke Bea Cukai Bandung begitu. Masing-masing nanti daerah-daerah beda-beda kantor bea cukainya begitu. Kalau yang ketiga nanti oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan. Oke, tadi kan Ibu sempat bilang kalau bisa ada pembinaan juga ya Bu ya. Ini pembinaan ini diperuntukkan untuk siapa? Apakah para petani tembakau kah atau para penjual kah atau seperti apa? Bisa semuanya. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Tergantung kegiatan di daerahnya apakah ada. Makanya tadi di Bandung ini kan nggak ada industri ya, nggak ada pabrik rokok. Kalau di daerah yang ada pabrik rokok, tentu pembinaannya kepada pengusahanya dan kepada si pekerja. Kalau di Bandung lebih banyak digunakan kepada pembinaan itu kepada justru pelayanannya ya. Jadi untuk tenaga kesehatannya, kemudian untuk sosialisasi, dan juga yang tadi yang saya bilang ada beberapa yang menanam masyarakat yang menanam tembakau itu harus dibina supaya produknya, kualitasnya, kemudian itu juga tetap terjaga. Oke, lalu penentuan alokasi anggaran Bu untuk program dan kegiatan PD di Kota Bandung sesudah adanya PMK nomor 7 PMK.07/2020. Nah, ini maksudnya apa Bu? Iya, teknis jadi teknis banget ya. Aduh, itu angkanya sampai titik koma gitu ya, sampai ada garis miring. Jadi sebelumnya pokoknya hanya tadi 5 area yang diperuntukkan yang tadi disampaikan Bu Eri ya. Jadi buat pembinaan, industri dan sebagainya. Kemudian dengan adanya bencana COVID ini, maka pemerintah pusat mengamanatkan, tolong ya gitu ya, wanti-wanti dana ini dipergunakan sebagian besar untuk menanggulangi bencana COVID. Jadi yang terkait langsung, maka boleh digunakan misalnya untuk kesehatan lebih banyak proporsinya, untuk jaminan kesehatan lebih banyak. Maka Kota Bandung melakukan realokasi lagi, refocusing lagi. Jadi itulah sebabnya 80%-nya kami peruntukkan untuk yang terkait pelayanan langsung ke masyarakat. Jadi untuk memberi alat-alat kesehatan bagi teman-teman di kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan begitu ya. Kemudian sosialisasi hidup sehat ya. Karena kita bukannya nyuruh orang merokok begitu ya. Justru kita tetap mengingatkan bahwa itu tidak baik bagi kesehatan. Tapi kalau kalian memang membeli produk yang kena cukai, beli yang legal supaya negara itu bisa melindungi lagi gitu. Melindungi Anda lagi. Jadi sebetulnya makanya kenapa kita menjadi partner dengan pengawasan dan juga di pencegahan. Nah, itulah yang mengakibatkan kita ada keluar peraturan menteri keuangan yang baru itu sebenarnya untuk melakukan refocusing. Jadi proporsinya dirubah lah dari dinas perdagangan industri, kemudian yang lain mesti agak mengalah karena di kesehatan yang lebih. Berarti kan ini kan dana-dananya dibagi-bagi lagi seperti tadi Ibu bilang kan. Berarti maksudnya dan dari pemerintah daerah pun memang sudah adanya refocusing dan juga relokasi anggaran ini kan Bu. Nah, apakah ini memang telah misalnya di Kota Bandung ada beberapa rumah sakit rumah sakit daerah, apakah ini untuk pembelian barang atau alat kesehatannya Alkes ini dari Ibu yang beli atau memang ini kan berarti kerjasama dengan antar lintas dinas begitu. Nah, itu pertanyaannya bagus banget itu. Jadi ini kan jadi karena kan ini di beberapa dinas baik di lingkungan Pemkot maupun ada yang institusi vertikal malah ya. Maka harus ada kelembagaan yang ngatur gitu. Maka wali kota membentuk tim
Nah, sekretariatnya ada di Bapelitbang. Jadi kami yang mengaturnya, melakukan koordinasi. Benar-benar. Kemudian usulannya gimana? Oh, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, baik. Berarti Ibu seperti di gugus tugasnya ya? Iya, begitu, betul. Jadi yang mengatur kita rembuk gitu bersama-sama keperluannya apa yang paling dibutuhkan sekarang oleh masyarakat apa. Jadi misalnya mau beli ambulans, oke, mau beli alat misalnya ronsen karena banyak untuk mengurangi atau diagnosa penyakit paru begitu, alat habis pakai seperti alat suntik dan sebagainya. Nah, itu usulannya dari dinas kesehatan. Dananya diberikan kepada dinas masing-masing. Jadi tidak bukan Bapelitbang yang beri, kami hanya pertama melakukan koordinasi, kemudian fasilitasi dan meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan oleh teman-teman di berbagai dinas ini sesuai dengan pedoman. Nah, itu kami harus meyakinkan itu. Oke, tapi ini sedikit ini Bu, mungkin masyarakat ingin tahu juga kalau misalnya dari gugus tugas sendiri, ini apa sih Bu yang memang benar-benar urgent banget di Kota Bandung gitu terkait dengan penanganan COVID ini? Untuk COVID ya, kalau COVID sih kita kan selalu ada 3 hal ya, tracing, jadi lacak, kemudian tes, kemudian tangani. Nah, untuk pelacakan itu kan butuh alat pelindung diri, butuh juga masker, pakaian, kemudian sarung tangan, segala macam. Nah, kemudian kalau testing apa yang kita butuhkan yaitu reagen-reagen laboratorium segala macam ya, dan kemudian buat treatment itu kebutuhan-kebutuhan rumah sakit tadi untuk mendiagnosa, melengkapi ruang isolasi dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya dibolehkan semua ya. Jadi prinsipnya untuk pemanfaatan kalau corona itu kesehatan. Oke, nah ini kan mungkin untuk dari ibu-ibu nih silakan siapa yang mau jawab. Bagaimana kelembagaan pengelolaan DBHCHT di Kota Bandung? Iya, tadi berarti karena kan ini lintas seperti tadi Ibu bilang kan koordinasinya sama Ibu Eri, Bu Eri. Jadi betul. Jadi karena itu jatuhnya dananya ke pemerintah Kota Bandung. Artinya wali kota harus membentuk tim. Nah, maka keluarlah keputusan wali kota untuk membentuk tim koordinasi DBHCHT itu. Unsur-unsurnya di dalamnya adalah unsur-unsur yang terkait dinas-dinas yang tadi yang sesuai dengan area pemanfaatan dana, sekretariatnya di Bapelitbang begitu, kemudian nanti ada yang bagian keuangannya, ada apa, karena kita dari hulu ke hilir harus rapih lah ya. Kemudian kami juga yang mengkoordinasikan, kita harus bekerja sama dengan kantornya Bu Eri, harus bekerja sama dengan mungkin ada asosiasi atau lembaga-lembaga lain, bisa jadi dengan komunitas ya kalau untuk bersosialisasi. Oke, kalau misalnya ke Bu Eri, ini apa terkait dengan apa ya hasil Bu, pengawasan juga penindakan pasti ada ya Bu ya, banyak sekali kan. Nah, ini seperti apa Bu? Pelaporannya kalau Ibu Eri langsung ke wali kota atau memang tidak diwajibkan untuk ke wali kota atau seperti apa? Untuk pelaporan pemberantasan, ya. Selama ini kami bukan melapor ke wali kota, tapi kami bekerjasama, berbagi informasi. Bekerjasama, betul. Bekerjasama bukan berarti kita melakukan penindakan bareng, tidak harus begitu. Tapi bisa juga misalnya dari perangkat daerah, dari dari wali kota sampai lurah sampai RT gitu, itu apabila mempunyai informasi mengenai ada tempat-tempat atau lokasi yang jual BKC ilegal, rokok ilegal gitu, boleh dilaporkan ke kami, langsung ke Bea Cukai Bandung boleh, melalui perangkat daerah juga boleh. Nanti perangkat daerah akan sama-sama juga nanti ke kami juga. Nanti bareng. Hasil Bu, maksudnya apa selama untuk tahun 2020 ini dari Januari hingga sekarang awal Agustus ya Bu ya, seperti apa sih apa yang sudah dilakukan dari Bea Cukai Bandung? Baik, sebelumnya saya 2019 dulu ya. 2019 itu kita 2019 kita itu ditarget oleh Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, bahwa kita harus menurunkan peredaran BKC ilegal itu 3% tahun 2019. Tahun ini kita ditekan lagi untuk dikasih target 1%. 1%. Berarti ada targetnya langsung, tiap tahun itu ada target yang memang harus dicapai. Betul. Tahun 2019 kita berhasil 3%, karena itu dapat 3%-nya dari mana? Itu dari ada UGM, Universitas Gadjah Mada, itu ada survei peredaran BKC ilegal. Itu yang menentukan. Kalau misalnya kita Bea Cukai sendiri yang
mengklaim kami sudah 3%, itu enggak intinya. Tapi ini dari pihak luar, dari pihak yang independen sudah memberikan mendapatkan hasil 3%. Tahun ini mudah-mudahan bisa tercapai 1%. Tapi dalam ini sekarang lagi masa COVID nih, Mbak. Merupakan tantangan sendiri nih buat Bea Cukai sendiri. Kalau pemberantasan kan berarti dari perangkat kita petugas Bea Cukai turun ke lapangan menghadapin orang, itu kan harus ada protokol-protokol kesehatan itu kita harus menjalankan protokol kesehatan itu, tapi tetap harus melakukan penindakan. Oke, kendalanya apa Bu yang dirasakan untuk tahun 2020 ini? Kendalanya selain itu, selain kita harus membatasi kontak sama orang benar. Itu juga karena sekarang karena PSBB di daerah-daerah itu jadi sekarang peredarannya beda. Bandara juga ditutup, biasanya bandara ada di lewat kargo bandara. Nah sekarang karena beberapa hal-hal demikian itu, kami mempunyai inovasi. Kita berarti kalau selama COVID ini kan penjualan atau online itu meningkat sekali. Benar. Karena orang-orang harus di rumah semua, stay di rumah, nggak boleh Jadi kami berinovasi, kemarin kami melakukan pendekatan pada PJT atau perusahaan e-commerce gitu ya? Jasa titipan, JNE, JNT, dan sebagainya, dan kargo-kargo yang bis-bis itu juga. Kami melakukan pendekatan, kami sosialisasi, tapi sekalian juga bareng dengan penindakan. Nah, kedapatan dari hasil penindakan itu, kita biasanya lebih banyak menemui bahwa rokok-rokok yang polos, rokok-rokok polos itu tanpa pita cukai, Bu. Jadi rokok benar-benar tanpa pita cukai itu dijual misalnya dikirim dari daerah-daerah produsen rokok-rokok yang tapi Jawa masih Tengah, Jawa dalam Indonesia. Kita Bandung ada daerah peredaran. Jadi daerah peredaran, daerah konsumsi itu banyak yang konsumsi begitu. Apalagi dengan COVID harga mahal, ini lebih banyak ke arah milih yang ilegal yang lebih murah. Oke, baik. Nanti kalau misalnya berarti kita harus tahu juga sebagai masyarakat apa sih yang membedakan gitu ya kan produk-produk ilegal dan juga tidak. Tapi saya pengen tanya juga kepada Ibu Ahyani, program-program Bu yang memang dipunyai DBHCHT ini di Kota Bandung khususnya untuk tahun 2020 apa sih Bu yang sudah dijalankan? Yang dijalankan tadi, jadi kalau dari Dinas Pangan dan Pertanian, mereka melakukan pembinaan kepada pelaku petani-petani itu. Benar. Kemudian kalau Dinas Perdagangan dan Industri melakukan survei, pendataan di mana penjualan tersebut dan saling bertukar informasi dengan timnya Bu Eri ini bahwa ini sepertinya diduga ini ilegal dan sebagainya. Jadi memetakan lah di mana penjualannya. Kalau dari Dinas Kesehatan tadi memenuhi kebutuhan sarana kesehatan untuk melayani masyarakat, berbagai sarana dan alat kesehatan, dan juga peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dan sosialisasi kampanye untuk hidup sehat. Kalau yang dari Bapelitbangnya sendiri mensosialisasikan DBHCHT-nya sendiri, mengapa kita harus mensosialisasikan? Karena masyarakat harus tahu bahwa kami dititipin uang lo segini untuk program melindungi kalian juga begitu ya, melindungi adik-adik, ibu bapak, anak-anak semua. Dan ternyata saling terkait tadi ya. Jadi mengapa sosialisasi ini jadinya pesannya apa gitu? Pesannya ke satu sebenarnya transparansi saja bahwa kita mendapatkan dana itu. Yang kedua, pesannya itu tadi sebenarnya untuk tetap berhidup sehat. Yang kedua, mengenal barang-barang yang legal dan supaya orang itu membeli yang legal sehingga target yang dibebankan itu yang ilegalnya tambah turun, itu sebenarnya tercapai juga. Jadi jangan sampai diberi ruang lah untuk yang ilegal, karena itu kita juga nggak tahu kualitasnya. Kemudian yang kedua juga tidak memberikan dampak untuk perlindungan dan pengawasan. Jadi kira-kira programnya seperti itu gitu di tahun 2020. Masalah kendala sih Bu dengan adanya untuk tahun 2020 ini?
Banyak lah. Jadi narik napas dulu. Oh iya banyak. Banyaknya itu karena ke satu tadi ada perubahan regulasi. Regulasinya berubah. Jadi setelah disusun dari bulan Januari, oh ya kita mau melaksanakan ini, Februari dari 1 tahun. Kemudian tiba-tiba kan ada bencana ditetapkan di bulan Maret dan kita harus stop dulu semua. Harus melakukan refocusing lagi, menunggu pedoman yang baru. Maka kita menunggu dulu pedoman baru. Kemudian kita seperti di reset lagi gitu, merencanakan kembali dan apa, dan itu membutuhkan waktu ya, karena teman-teman juga sangat hati-hati. Ini benar-benar dibutuhin nggak sih sama masyarakat gitu. Kita juga udah lagi bencana, kita nanti salah memanfaatkan kan jadi beban moral lah. Nah itu yang pertama itu karena regulasi berubah. Yang kedua sama dengan ibu ini ya, karena kita juga jadi terbatas untuk kontak langsung dengan masyarakat, terbatas juga pada teman-teman di Dagin misalnya harus ngecek sampai ke lapangan ya. Jadi itu juga menunggu dulu juga kalau pada saat tidak boleh waktu itu PSBB tidak, jadi memang waktunya timelinenya jadi harus disesuaikan kembali. Yang menjadi prioritas Bu untuk tahun 2020 itu dari adanya untuk dari program-program yang prioritas kita sejalan dengan prioritas nasional, jadi lebih diutamakan untuk penanganan kesehatan dari bencana COVID ini. Makanya kita mengapa secara alokasi pun diarahkan ke arah sana. Lalu bagaimana kalau misalnya dari Bea Cukai Bu, ini kan program-programnya memang sudah dijalankan juga ya Bu ya. Ada kalau misalnya dari Bea Cukai apa yang menjadi prioritasnya Bu? Apalagi di masa saat ini? Prioritas karena pertama kita harus menekan lagi peredaran BKC ilegal itu menjadi 1% terbetul ya. Karena kenapa harus ditekan peredaran BKC ilegal ini? Karena apabila semakin banyak BKC ilegal yang beredar, itu kan berarti produsen hasil tembakau yang legal, yang membeli pita cukai, yang menyumbang ke penerimaan negara, itu kan jadi penerimaannya menurun, pendapatan mereka menurun. Kalau mereka menurun berarti otomatis penerimaan negara juga turun. Penerimaan negara turun, kita kan perlu untuk membiayai pembangunan, membiayai macam-macam dan itu sangat prioritas kami dari. Tadi kan Ibu bilang sempat ada banyak juga ya Bu ya yang memang yang ilegal yang ternyata beredar pada saat ini, apalagi memang banyak juga yang membeli secara online yang memang kadang-kadang susah juga pemantauannya. Ini sudah berapa banyak sih Bu kerugian negara untuk sampai saat ini? Untuk yang sampai hingga saat ini 2020 banyakkah gitu dari maksudnya mungkin enggak secara tidak pastinya ya Bu ya, tapi dilihat dari penindakan yang memang telah Ibu lakukan. Angkanya masih jalan terus ya ini ya. Angkanya masih jalan terus, tapi kemarin dalam masa COVID ini aja melalui pemberantasan atau penindakan di perusahaan-perusahaan jasa online itu, kami sudah mendapatkan 1 juta batang lebih ya, 1 juta lebih batang hasil rokok itu. Itu cuma dari online perusahaan-perusahaan online aja. Nanti setelah COVID nanti kami lakukan evaluasi lagi apakah tetap di online, apakah mau seperti konvensional, itu melihat perkembangan situasi. Tambah berat juga ya Bu, maksudnya tugas-tugasnya karena memang ini kan modusnya ternyata berbeda-beda ya Bu ya. Itu maksudnya kenapa maksudnya ya memang manusia kan banyak halnya juga ya Bu ya. Di sini ditutup ternyata banyak juga yang kebuka yang memang harus diperhatikan juga oleh pemerintah dan juga dalam hal ini Ibu-ibu. Baik, nanti kita jeda pariwara terlebih dahulu, Ibu-ibu jadi pemirsa tetap bersama kami dalam dialog khusus Bandung. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Farah Pumtaz dalam dialog khusus Bandung TV. Ini kita masih berbincang terkait dengan DBHCHT ya Bu ya, dana bagi hasil tembakau, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini memang kalau bisa tadi saya sudah bertanya juga mengenai Ibu terkait dengan program-programnya apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai, seperti apa di lapangan, bahkan untuk sebelum habis nih tahun 2020 Bea Cukai Bandung sudah
sempat mendapatkan hampir lebih dari 1 juta batang rokok yang ilegal ya Bu ya. Nah ini kalau misalnya saya bertanya kepada ibu-ibu di sini, kendala-kendala yang memang dirasakan Bu, ini seperti apa Bu yang mungkin ada solusi apa sih yang memang harus dijalankan untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini? Karena memang masih berjalan ya, kita baru bulan 8 ya Bu ya. Kita juga nggak tahu kan situasi ini sampai kapan ya bencana COVID ini, tapi kita kita orientasinya kepada outputnya bukan kepada prosesnya gitu ya. Prosesnya itu yang harus kita pikir jadi tantangan kayak tadi gitu ya. Memang kalau tantangan di pengawasan atau penindakan seperti itu, ini orang nggak pada keluar rumah, berarti modusnya mungkin seperti apa. Nah tantangan bagi kami adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, mengajak masyarakat berperan serta dalam pengawasan, mengajak masyarakat berperan serta misalnya dalam ikut juga mencegah hal-hal yang tidak bertentangan dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Kita nggak bisa secara langsung berdialog dan apa, maka kita harus mencari cara-cara yang dengan disesuaikan lah. Jadi peran serta dari semua masyarakat, dari media, kemudian seperti tadi mengawasi itu harus semua, nggak mungkin lah berapa sih stafnya dari ibu ini gitu ya. Tapi kalau masyarakat melaporkan misalnya bisa ke Twitternya Pemkot atau Humas Pemkot atau ke juga tempat pelaporannya kantor Ibu Eri ini, itu menjadi kuat gitu, jadi saling mengawasi. Mengapa? Karena tadi dana ini sebetulnya kami peroleh bukan tiba-tiba dapat ya, kita juga harus membuat suatu proposal dan sebagainya dan diatur lagi dan pemerintah pusat juga harus yakin ini uang memang betul untuk masyarakat atau tidak. Jadi mari kita bekerja sama ke satu untuk menegakkan begitu ya, membeli di yang legal, yang kedua memanfaatkannya juga dengan benar ya. Jadi dan ikutlah mengawasi lah semuanya gitu ya. Pengawasan ini kan memang seharusnya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, kerjanya bukan hanya kerja pemerintah, tapi kan masyarakat juga harus berperan serta, seperti Ibu bilang. Nah, kalau misalnya apa sih yang memang harus diperhatikan, karena yang namanya itu semuanya kejadiannya di lapangan ya Bu, bukan di kantor Ibu aja, tapi kejadian di lapangan. Apa yang memang harus diperhatikan juga oleh masyarakat? Tanda-tanda seperti apa sih? Misalnya apakah ada memang yang pabrik ilegal itu seperti apa? Kan mungkin ada juga di sekitar kita memang ternyata kita tidak tahu apa yang harus dilakukan masyarakat. Ya, mungkin Ibu ini bisa melihat seperti apa cukai yang betul begitu ya, dan kayak kita kalau mau beli makanan kan kita lihat ini ada BPOM-nya nggak ya, ada expired-nya nggak ya, samalah dengan ini. Mungkin Bu Eri yang lebih paham nih warna atau apa. Iya, ciri-ciri BKC ilegal ya atau barang kena cukai ilegal itu ada 4. Satu, pertama rokok. Tidak ada pita cukai atau kita istilahnya rokok polos ya, tidak ada pita cukainya, sama sekali tidak ada pita cukainya. Kemudian kedua, memakai pita cukai bekas. Jadi pita cukai yang sudah dipakai untuk barang yang lain dikumpulin lagi ya, dibagusin, tempel lagi di ini kelihatan dari penempelan pelekatannya. Kemudian yang ketiga adalah salah barang kena cukai salah peruntukan atau salah peruntukan. Jadi misalnya itu rokoknya rokok kretek tangan ya, seperti yang pakai tangan, itu dilekatkan pada rokok mesin ya. Rokok mesin kan kelihatan ya, rokok mesin pakai filter dan lain-lain, itu kelihatan. Itu yang bisa langsung kelihatan. Kemudian salah personalisasi. Jadi kan ada personalisasi, ada di pita cukainya itu ada produsennya namanya apa gitu ya. Namanya PTA. Tapi dibungkus di pita cukainya misalnya tulisnya produsennya PTA, di rokoknya ternyata di barangnya ternyata tulisannya produksi PT apa. Itu ilegal. Gitu. Nah, kalau bisa tadi Ibu bilang kan maksudnya udah dari ciri-cirinya yang memang disebutkan. Kalau untuk di Kota Bandung, Bu, pernah ditemukankah di lapangan seperti itu dan sudah dilakukan pemetaan nggak sama Bea Cukai Bandung? Mana sih daerah-daerah yang memang ternyata memang banyak juga gitu yang ilegal lah istilahnya?
Bandung itu unik teh. Semuanya ada. Oke, yang ilegal pun banyak. Semuanya ada. Oh ya, tambahan satu lagi tadi ya, yang ciri-ciri Nambah barang PR. BKC ilegal ya. Tadi memakai BKC yang memakai pita cukai palsu. Ya, pita cukai palsu. Itu kan kita kan dari pita cukai itu merupakan dokumen negara ya. Itu selain sebagai untuk pelunasan pita cukai, tapi juga sebagai dokumen pengawasan. Jadi bisa kelihatan di pita cukainya itu misalnya ada tiap tahun berubah-ubah Bu, karena ya masyarakat lebih tambah pinter, dikasih ini tambah tahu, udah tambah ini. Jadi setiap tahun diganti-ganti. Desain pita cukai setiap tahun ganti. Ada hologramnya. Kalau dulu diginiin merah, sekarang digini biru. Kemudian beda-beda. Kemudian ada warnanya dibedakan lagi, setiap tahun berubah-ubah. Kemudian ada titik-titik yang untuk sebagai identifikasi itu beda lagi, berubah lagi. Untuk masing-masing beda. Rokok misalnya kretek tangan beda lagi, sigaret mesin beda, untuk HPTL beda, untuk tembakau iris beda. Berarti memang banyak macam-macamnya Bu. Dan tentu saja kan maksudnya mungkin hanya orang bea cukai juga yang mengerti ya. Betul, kita harus ada alatnya ya. Alatnya seperti kayak ultraviolet gitu, UV. Tapi kalau buat masyarakat paling gampang itu melihat, soalnya yang paling banyak beredar itu adalah pita cukai rokok atau hasil tembakau tanpa pita cukai. Itu paling gampang dilihat. Dan memang paling banyak begitu. Oke. Kalau bisa tadi Bu, sudah dilakukan pemetaan kan untuk di Kota Bandung, mana daerah-daerah mana saja yang memang ternyata banyak juga yang barang-barang ilegalnya? Ada beberapa daerah-daerah tertentu yang memang ini, kalau biasanya ini pita yang rokok yang agak beriti, biasanya di sini. Kemudian agak pinggir-pinggir ya. Kalau di tengah kota jarang ya, karena ya perangkat hukum, perangkat ini sudah banyak, tapi lebih ke pinggir-pinggir di daerah-daerah dekat-dekat pinggiran kota Bandung, perbatasan begitu. Oke, ini jadi memang banyak sekali ternyata. Kalau misalnya kita dikasih tahu kan mungkin juga yang ya kayaknya sama aja mungkin, tapi ternyata memang itu tiap tahun dan peruntukannya beda. Maksudnya kan yang paling gampang yang memang bisa diperhatikan oleh masyarakat kalau misalnya dia mau beli barang ilegal dan benar-benar atau barang ilegal dan legal tuh seperti apa? Jangan beli yang ilegal ya Teh. Iya, yang mau beli barang yang legal. Satu tempat jualnya. Tempat jualnya, tempat jual menentukan. Jadi kalau toko-tokonya. Minimarket itu berarti ya, kalau ada juga nggak sih Bu minimarket yang ternyata ilegal? Ya, itu Ibu ini yang tahu datanya. Tapi gini ya, semakin tidak jelas yang jualnya siapa, semakin tinggi resiko ilegalnya, begitu kan? Jadi kalau tokonya itu di situ gitu ya, terus dia berani-berani ilegal, ya dia kan diem di situ gitu ya. Jadi pasti mudah ditanggung. Jadi untuk pembeli juga kan be smart juga ya. Kalau dia berpindah-pindah juga nggak ketahuan tempatnya, ya dia resikonya lebih tinggi untuk di ilegal. Jadi kalau yang mengurangi kita beli ilegal, beli di tempat yang sudah pasti, kemudian perusahaannya juga tercatat dengan jelas ya. Kemudian dia jualnya juga terang-terangan pasti dong ya, karena dia kalau itu juga dia kan nggak akan berani lah kalau pasti, atau dia bilang harganya lebih murah atau apa kan, itu mesti kita juga curiga. Nah kemudian yang kedua barulah lihat tadi, oh ini ada cukainya, udah kita sampai di situ sebenarnya itu sudah sangat menolong begitu ya. Tapi kalau sampai ke hologram atau apa, mungkin Ibu ini yang punya yang lebih mengerti ya, punya alat khusus. Oke, baik. Ini sebelum kita closing, ada yang ingin disampaikan Bu terkait dengan sosialisasi kita hari ini kepada masyarakat Kota Bandung. Mungkin dari Ibu Eri terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami ingin menyampaikan bahwa kepada masyarakat umum juga, apabila mempunyai informasi-informasi tempat-tempat penjualan barang-barang kena cukai ilegal, mohon dapat melaporkan kami di Bea Cukai Bandung. Banyak ada media sosialnya, Instagram, Facebook, Twitter, kemudian website juga ada. Kemudian apabila mau telepon silahkan, atau melalui perangkat-perangkat daerah di sekitar Bapak Ibu, atau melalui wali kota, Pemkot juga mangga silakan. Nah,
itu dengan informasi-informasi dari masyarakat itu sangat membantu kami untuk melakukan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kemudian satu lagi, apabila Bapak Ibu mau berusaha, ya, mau berusaha, misalnya mau bikin usaha vape yang sekarang yang lagi marak buat anak-anak muda, mau usaha tembakau iris, maka daftar ke kami, datang ke kami untuk mendaftarkan perusahaan Bapak Ibu agar menjadikan legal. Setelah menjadikan legal, nanti kami dapat daftarkan mempunyai NPP BKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Dengan sudah mempunyai NPP BKC, nanti Bapak Ibu bisa membeli pita cukai yang legal. Nah, dengan usaha bantuan Bapak Ibu sekalian ini semoga pemberantasan barang kena cukai ilegal ini dapat ditekan sehingga penerimaan negara juga bisa dapat meningkat, dan kemudian dari penerimaan negara itu dikembalikan lagi ke masyarakat melalui Pemkot dan Pemda untuk menangani masalah-masalah kesehatan dan sebagainya gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eri. Silakan Ibu Yahyani. Iya, pertama pesan yang pertama kita mengajak hidup sehat ya. Jadi tetap hidup sehat, hindari merokok begitu. Tapi bagi para pengusaha dan juga para yang masih belum bisa meninggalkan rokok tadi, agar membelinya itu barang yang legal, agar kita dapat memanfaatkan dana dari cukai tersebut untuk mengawasi, mengendalikan dan juga menangani dampak yang terjadi di masyarakat. Saya kira mungkin itu, dan yang terakhir bantulah kami juga mengawasi baik itu pada pelaksanaannya dan juga mengawasi untuk pengendalian atau mengurangi barang-barang ilegal di Kota Bandung. Jadi biar Bandungnya tetap juara gitu ya. Juaranya untuk kebaikan lah gitu. Baik. Jadi memang peran serta masyarakat ini memang cukup membantu. Sangat. Oh ya, saya belum bilang terima kasih ya buat Bandung TV yang ikut serta juga, dan mudah-mudahan di dalam setiap kesempatannya mengingatkan juga seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih. Dan tentu saja peran serta masyarakat ini cukup ditunggu bagaimana nantinya bisa turut membantu bagaimana menjaga Kota Bandung agar tetap menjadi kota yang juara. Iya. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Baik, Ibu Eri dan juga Ibu Ayani, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih juga pemirsa atas perhatian dari Anda. Akhir kata, saya Farah Mumtaz mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.